Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal afiyati fil abdan wa bi ni'matil faraghi wal mat'ami wal mashrab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratal mukarram para alim ulama, asatidzah wa bil khusus Bapak Takmir Masjid Al Faruq Adisoka, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama yang utama kita mengucapkan hamdalah bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa? Alhamdulillah wajib kita ikrarkan, karena dalam mukadimah selalu saya sampaikan alhamdulillahilladzi an'ama alaina. Allah memberi kita nikmat yang luar biasa yang tidak bisa ditebus dengan harta apapun itu, yaitu satu nikmatil iman, nikmat iman. Yang kedua, ketika orang sudah beriman kepada Allah, pasti dia muslim, mukmin kemudian muslim. Jadi nikmat Islam ini nikmat juga mahal sekali. Selanjutnya nikmat yang selalu kita ibaratnya tergesa-gesa, tidak sabar, yaitu wabi ni'matil faragh, nikmat kesempatan. Kemudian nikmat masrab, minuman yang di samping sana udah siap, ketika kita mau masuk udah kelihatan ya. Itu nikmat masrab, minuman apa aja, apalagi sudah ada apa jeruknya itu ya. Itu udah siap ya. Kemudian nikmat mat'am, makanan. Nah, ini disampaikan Pak Kamir, tidak tujuan tapi perlengkapan. Kalau orang sudah tidak lagi bisa minum, sudah tidak lagi bisa makan, nggak bisa lagi pengajian. Nggih napa boten? Nggih, makanya nikmat masrab wal mat'am ini penting. Oh, Pak Ustadz itu mukadimah apa artinya lagi? Kita berusaha untuk menjadi siddiq, ittiba kepada Rasul, jujur. Satu itu apa yang kita ucapkan kita harus paham dan berusaha diamalkan. Ini insya Allah jujur, karena terkadang kita ini jarkoni, bisa ujar ngomong gak bisa ngelakoni. Maka nikmat terbesar iman Islam dilengkapi dengan mat'am, makanan, minuman dan kesempatan. Maka alhamdulillah pada subuh ini kita pengajian perdana ya Pak ya. Perdana, karena nikmat sehat ini luar biasa. Mungkin ada yang berpikir melihat saya makanya kenapa ya. Kemarin saya ini bantu keluarga bersih-bersih, bakar sampah, nggak tahu di atasnya ada rumah semut hitam. Ternyata kesalahan bakar sampah kena semut hitam, dibayar kontan oleh Allah, kejatuhan matanya. Pedih. Baru merasakan nikmat mata pas sehat. Jadi nikmat ini luar biasa. Itu baru nikmat yang insya Allah besok sembuh, diobati insya Allah besok sembuh. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang dijelaskan surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah memberi nikmat kita, menciptakan semua anggota tubuh kita
dikodarin, sudah diukur. Lima untuk tok gak dikon mandek nih, merongos terus nih. Jadi bangir kabeh untune. Akhirnya ditentek nggo mangurke bojone. Ora enek sing ayu meneh, sing lanang gak enek sing ganteng. Arep nyapet bojone kena untune. Arep ngambung gak iso. Maka nikmat apalagi yang tidak kita syukuri, sehingga ada orang yang diberi nikmat Allah, nikmat jane niki. Sikile dawa sisih nggih enten. Mlakune kaya wong gaya. Padahal mboten gaya niku. Kanthi-kanthi wong gaya men ora gaya niku. Allah memberi kelahiran yang berbeda. Dia bersyukur dengan seperti itu. Maka kita harus lebih bersyukur, diukur kaki yang sama, tangan yang sama. Ada yang diberi ukuran enggak sama, tapi malah bisa bersatu. Contohnya apa driji. Driji nek padha kabeh ora iso nguluk iki. Piye carane? Maka nikmat seperti ini harus kita syukuri. Cara mensyukuri bagaimana? Cara mensyukuri adalah kita ngaji seperti ini namanya salah satu bukti syukur. Ngajine wonten ing masjid jenenge Masjid Al-Faruq. Niki basa Jawa paham mboten? Paham nggih. Nek ora paham kula tak latihan meneh bahasa Indonesia. Karena kula niki wis campur aduk, Madura enek, Jawa Timur enek, Jawa Tengah enek, Sumatera enten, Bengkulu, Jambi, Palembang. Jadi basane campur aduk. Jadi gak iso ngomong halus. Memang ora keturunan bangsa halus. Jadi wajar nggih ngomongane rada kasar. Nikmat seperti ini harus kita syukuri dalam Masjid Al-Faruq. Masjid Al-Faruq ini isim fa'il, artinya yang membedakan benar dan tidak benar. Sehingga pada hari kajian perdana ini kita bersama-sama ngaji pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi biar nanti paham, surat Al-Fatihah ini sudah sering kita baca ya. Sehari 17 kali. Nah, 17 kali ayat Al-Fatihah ada berapa, Ibu? 7. 7 kali 17 berapa, Bu? 119. 119 dibagi 7 berapa? 17. Nah, seperti ini mari kita kaji bersama-sama. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah inilah yang memberi kita, yang mengeluarkan kita minaz zulumati ilan nur, dari gelapnya jahiliyah menuju keterangnya Islamiyah. Sehingga dengan pedoman Al-Quran ini diringkas dalam Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, disebut Ummul Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayatnya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wa laqad atainaka. Ini Allah pakai konsanlah, sungguh wong Jawa yakti. Sungguh yakti, benar-benar telah memberikan kepada ka Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Maka terkadang kita sebagai orang tua, bahkan kita dulu dalam kandungan ibu kita, mata belum bisa melihat, mulut belum bisa ucap, bahkan belum bisa mendengar apa yang mau kita dengarkan. Itu orang tua sudah punya maksud baik, yang terbaik untuk anaknya. Baru mutah-mutah istrinya sudah diperiksakan ke dokter, dites ternyata positif hamil. Setelah 40 hari ditiupkan ruh, kemudian bergerak bisa sempurna, berkembang-kembang jadi manusia. Anak lahir, ini kita jaga. Saya punya anak kandung 3, anak angkat 7, jadi anak saya 10. Nah, ini
lahir ini digigit nyamuk ini nggak boleh, Pak. Saya jaga anak saya sangat hati-hati, ada nyamuk itu dikipasi, digerobok. Itu tujuannya apa? Tujuan kita sebagai manusia ingin yang terbaik untuk anaknya, sampai berjalan, sampai bicara. Tapi terkadang setelah anak dewasa, tujuan hati ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita setelah bisa berhitung, diajari dia, dileskan ilmu MTK 500 sebulan. Saya dulu ngeleskan anak di situ tuh, ada arah mana ini pertigaan ke sana, terus ada kanan jalan. Itu di situ 500 sebulan. Cuman berapa pertemuan gitu, lupa. Pokoknya sekali pertemuan itu hitungannya 40.000 gitu. Itu kita lakukan, kita bayar berapapun itu. Ada yang Lughatul Inggrisiyah, bahasa Inggris, les. Itu merasa kita sudah terbaik untuk anak kita. Tapi ternyata menurut Allah itu belum terbaik. Karena menurut Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23, yang terbaik untuk anak kita adalah mengajarkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran semua ilmu itu ada. Jadi saya dulu lulusan pesantren menghatamkan tafsir Jalalain yang sebesar segini ini 17 hari. Dan saya bisa menghitung sehingga diundang tim nasional dokter-dokter itu pergerakan bulan bumi ditanya. Waktu dulu masih cerdas karena masih muda, menghatamkan 33 kitab kuning dalam 1 tahun. Ya dulu cerdas kayaknya, entah sekarang agak lupa-lupa karena sudah terjun dalam dunia bisnis juga dulu. Sehingga menurut Allah, Allahu nazzala ahsanal hadisi. Ketika anak kita bisa belajar Al-Quran, itulah yang dinilai Allah terbaik. Sehingga anak-anak saya dari kecil saya ajari Al-Quran, di situ semuanya lengkap. Ilmu matematika ada di situ, ilmu IPA ada di situ, IPS ada di situ, semuanya ada. Gimana caranya Pak? Mana dasarnya? Makanya kita pertama dalam Al-Hijr ayat 87 Allah menjelaskan, menurunkan kepada Rasulullah satu sab'am minal masani, itu Al-Fatihah. Coba kita hitung Al-Fatihah ayatnya berapa Bu? 7. Hari jumlahnya berapa Bu? 7. Warna pelangi 7. Mijiku hibiniu, merah, jingga dan lain sebagainya. Langit berapa? 7. Bumi mislahun 7. Orang sa'i kemarin itu Pak RW, Pak Haji Muslimin Haji, tawaf berapa putaran Pak? 7. Sa'i berapa? Safa Marwah 7. Ketika kita dijilat anjing, kata Rasulullah najis, bisa suci, harus dibasuh berapa kali? 7 kali. Jadi dengan sholat baca Al-Fatihah ya, sehari semalam minimal yang wajib 17 rakaat. Dengan kalikan 7 kali 119 dibagi 7 pasti bisa. Nah, seperti itu rahasia dalam Al-Quran aja di Al-Fatihah. Kemudian huruf hijaiyah ada berapa? 28 dibagi 7 berapa? Surat Al-Fatihah terstruktur, terbentuk, bisa dibaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itu tersusun, dibuat huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa Bu? Enggak tahu ngitung Pak. Sampai ngitung itu ada 21 huruf terstruktur yang bisa dibaca. Ada 7 huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Sampai ngitung PR apa wae itu. Sing iso roh mengko tak tulis. Gitu. Sampai goleki gitu. Ada 7 huruf yang enggak ada. Itu ada rahasianya. Semuanya ada. Makanya kalau jenengan mau menghitung, komputernya enggak amat gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahasia dalam Al-Fatihah ini
Orang selalu menyebut Allahu Akbar, Allah. Allah hurufnya apa aja Bu? Satu, hamzah, alif, a. Allah kemudian lam, lam lagi terus ha, Allah. Jadi alif, lam, ha. Itu di surat Al-Fatihah sampai cari yang ada alif, lam, ha, jumlahnya 49. 49 dibagi 7 berapa? Semuanya ada. Dihitung. Oh, saya dulu ngitung. Gitu. Saya hitung. Jadi saya hafalkan, saya hitung artinya apa? Ada semua. Allah artinya apa? Bismillah artinya apa? Ada semua. Makanya kalau kajian tafsir ini adalah al-bayan. Fassar, menjelaskan tentang ayat-ayat firman Allah. Bukan buah pemikiran manusia. Kemarin ada yang video yang di-share masyarakat. Orang mengartikan hirabnya enggak ada. Alhamdulillahi mubtada dan khobar Rabbil alamin, sifatnya Allah. Maka ketika kita memahami seperti itu, percaya kita akan ilmu Allah seluas lautan, hanya kita jarum dimasukkan dalam air diangkat. Yang bahasa itulah ilmu yang bisa kita pelajari. Selain itu enggak mampu kita mempelajarinya. Saking luasnya ilmu Allah. Jadi semua itu ada rahasianya. Sehingga ada yang pernah ngitung titiknya dari bismillah sampai waladhdallin. Titiknya itu jumlahnya 56. Cuma memang bagi 7, Pak. Pasti bisa itu. 56 bagi 7 berapa? 8. Jadi 7 kali 7 49 tambah lagi 7. Itu titik dihitung. Tasdidnya ada yang pernah ngitung? Enggak pernah, Pak. Moco ora patek iso. Sak isone ora titik. Jadi ngitung titiknya dari bismil tasdid, hir tasdid, hirrahim tasdid. Bismillah tasdidnya 3. Alhamdulillah tasdid, rob tasdid 2. Jumlah tasdidnya semua 14. 14 dibagi 7 berapa? Sampai ngaji Fatihah tok niku nembe hitungan matematika MTK wis susah ngitungnya, Pak. Huruf artinya. Maka lafaz Allah tersusun dalam Al-Fatihah ada 49. Jadi alif lam dibagi 7 bisa. Titiknya ada 56 bagi 7 bisa. Tasdidnya 14 bagi 7 bisa. Struktur Al-Fatihah yang tidak ada huruf jaya hanya 7, berarti 21. Dibagi 7 bisa. Yang enggak ada ya 7. Ya. Dibagi 7 ya iso. Nek ra iso ya dihitung kaya anak-anak pitu. Dikai biting ngoten. Tapi iso. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah rahasia alam semesta ada dalam surat Al-Fatihah, kemudian kita baru apa yang kita baca kita pahami. Setelah kita pahami, kita amalkan. Nah, sehingga salah satu contoh apa yang harus kita amalkan. Jadi ketika kita dalam satu majelis seperti ini, kita mengkaji surat Al-Fatihah atau Al-Quran, sehingga Rasulullah diperintah oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18, Fabasyir ibad, wahai Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada umatmu, wabil khusus yang di Al-Faruq pada hari ini mendengarkan ayat ini. Kasih kabar gembira Muhammad. Siapa yang dikasih kabar gembira ya Allah? Alladzina yastami'una al-qawla, yaitu orang-orang yang mau yastami'una al-qawla, yang mau istima', yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah, fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti yang baik dari perkataan tersebut. Nah ini luar biasa, dihitung pahalanya ora iso ngitung, karena memahami satu ayat dari Al-Quran afdhalu lebih utama min mi'atai rakaatin, daripada 200 rakaat. Sudah pernah sholat 200 rakaat?
Karena apa? Kok itu lebih utama? Karena firman Allah, kalau kita jaga, kita pahami, kita amalkan, kita diaku oleh Allah, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarganya Allah, karena Allah berfirman, inna, kami, siapa yang ikut perintah Allah, diaku Allah, inna, kami diwakili oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran, dan sampai di Masjid Al-Faruq ini didengarkan bersama-sama. Kemudian wa inna, diturunkan Allah, kemudian lahu lahafidun, akan dijaga oleh Allah. Tapi bahasa Allah tidak ana, kami, sehingga siapapun yang terlibat menyampaikan firman Allah, mengamalkan firman Allah, diaku Allah inna, kami. Jadi diaku keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salah satu ayat yang mau saya sampaikan, Pak, kabar gembira yang mau mendengarkan firman Allah, yang mau mengamalkan, ini yang mana? Kan firmannya banyak, perintah Allah banyak. Maka kita nggak akan bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah jikalau kita tidak memahami apa yang diperintahkan. Sehingga dalam surat At-Taubah ayat 38 mau saya sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini nggak usah pakai bismillah karena surat Taubah. Oh, nek maca bismillah orang untuk pahala malah gawe-gawe. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Kok ditanya Gusti Allah seperti itu? Nah, ini artinya apa, Pak? Ada yang sudah paham artinya nggih? Nek wis tak kon ngateni. Kon maju nyekal niki kon ngateni. Ya ayyuhalladzina. Ini kalau jenengan baca terjemahan, maksudnya sama dengan tafsir, tapi tidak dijelaskan. Kefahamannya belum detail. Ya ayyuhal, ini faedah ditambih, tambihan, untuk mengingatkan semua hamba-hamba Allah amanu, yang dipanggil Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa amanu? Amanu ini fi'il madhi, tadulu ala zamanil madhi, menunjukkan masa yang lampau dulu. Kita di rahim ibu sudah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Sebelum ditugaskan ke rahim ibu, kita wa ashadahum ala anfusihim, disaksikan Tuhannya. Alastu birabbikum, setelah menyaksikan Tuhannya, saya Tuhanmu enggak? Bala syahidna. Mereka menjawab. Siapa roh yang jawab? Sak dompol jawab, ditiupkan roh dalam rahim ibu. Maka biasanya nek wong lahir kono enek dompolane di sebelum roh masuk nang rahim ibu. Begitu juga ada kematian. Innalillahi kono enek terus. Mesti sak kurun niku bareng kematian urut. Nah, seperti itu sudah dijelaskan oleh Allah. Nanti kamu di dunia akan lahir, kemudian hidup di dunia. Ya Allah, gimana kalau nanti kami di dunia? Nanti ada seorang ibu yang menyayangimu. Itu dijelaskan, Pak. Setelah lahir di dunia, diberilah pedoman hidup namanya Al-Quran. Kita sudah hidup berapa tahun? Nek urung paham berarti kan rugi, Pak ya. Ibarat orang lomba, kisi-kisinya enggak tahu, enggak paham, yang dilombakan mesti kalah nopo menang. Ya, kalah mesti. Misalnya jenengan mau lomba itu ya, kayaknya gampang, lomba MHQ, musabaqah hafalan Quran, tingkat anak-anak. Jenengan masuk tingkat anak-anak, enggak tahu aturannya, enggak tahu kisi-kisinya, pasti kalah. Yang enggak percaya saya tanya bapak-bapak Allah itu boleh. Jadi surat Wadduha ada berapa ayat, Bu? Enggak apa ya. Ada berapa ayat, Pak? Enggak apa, 11.
Coba bacakan ayat yang keempat. Bingung. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Anak-anak sing wis siap lomba hafal. Ayat 10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Apa? Oh, coba iki tak dewi sesuk tak tekoki mesti lali. Surat Al-Adiyat ayatnya berapa? Bu, ibu seini. Bapak mikir sih. Ada berapa, Bu? Wah, enggak apa. Berapa, Pak? Ada 11. Bacakan ayat yang kelima, Bu. Ya kan? Karena apa? Seperti inilah kehidupan. Kita hidup di dunia sudah dikasih tahu dulu dalam alam rohnya. Ternyata sampai di dunia dikasih pedoman watazawwadu, berbekallah yang banyak untuk bekal setelah kematian nanti. Wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bagaimana bisa takwa? Yang diperintah enggak tahu. Perintahnya yang mana ini? Enggak tahu. Mau dilombakan enggak tahu. Ayat yang kelima fawasat nabi jamaah. Ayat ke-10, Bu. Wah, selalu itu ndelok ya. Wa husilama fisudur. Ini Pak contoh. Kayaknya gampang. Karena nggak siap, nggak tahu prosedurnya, aturannya ya pasti kalah lomba. Ini lomba sebenarnya hanya untuk fa'tabiru ya ulil albab. Hanya iktibar, kehidupan di dunia hanya sebatas lomba. Insya Allah nanti ayat-ayat yang lain kita jelaskan. Maka untuk surat At-Taubah Allah menyinggung, ya ayyuhalladzina amanu malakum, apa yang menyebabkan kita semua di masyarakat Al-Faruq ini sebelah kanan, idza qila lakum munfiru, ketika disampaikan dikatakan kepada kalian ada azan subuh. Kalau azan subuh Allahu Akbar, ada yang lagunya beda. Itu kata Allah dipanggil, ayo udah azan. Istaqaltum kok berat. Istaqaltum ini faedahnya jadi apa? Kenapa kok jadi berat ketika dipanggil untuk sholat jamaah di masjid? Ini ditanya Allah, istaqaltum ainal ard. Kok tengok-tengok wae. Tapi kalau bisnis mau jam 1, jam 2, jam 3 ini yang menghasilkan uang 50.000 aja. Contohnya Pak Gojek ya. Gojek klik kan. Wah, izin saya kan ada yang Gojek anak angkat saya di rumah tangga. Mau kemana? Ini ada Pak klik kan. Nyangkut suruh ngantar ke Gibangan. Gibangan 50.000 lumayan, diantar pulang. Itu dijalankan. Tapi kalau jamaah ini 27 derajat. Satu derajatnya ini afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia seisinya. Tapi bisa tertutup dengan uang 50.000 atau 100.000. Kenapa kok bisa? Karena uang 100.000 ditempelkan kepada bola mata kita, enggak kelihatan lagi. Enggak ada tutupan Pak, tapi dalam hati kita tertutup, kelihatan yang 50.000. Juga dingin-dingin enggak terasa ya, pakai jaket. Tapi kalau dingin di masjid, istaqaltum kata Allah. Kenapa jadi berat? Entahlah, apalagi pengantin baru. Jangan, makanya suami istri ini harus saling mengingatkan. Mas, kamu kan laki-laki harus jamaah dong. Kalau saya ini kan perempuan, ambilnya di rumah, pahalanya sama. Istri merelakan suami ke masjid, pahalanya sama. Enak banget, enak. Mau istri saya dibilang nggak pernah ke masjid, nggak apa-apa, biar merawat anaknya di rumah, pahalanya sama. Kalau ke masjid boleh juga, aman. Cuman kan begini, kalau anaknya kecil, tinggal ke masjid ramai, nggak enak. Saya suruh ngomong dulu, masih punya anak kecil. Katanya mau ke masjid kalau sudah tidak punya anak kecil. Nyalain suami Pak, karena telos netes katanya. Kalau masih punya anak kecil baru besar, punya anak lagi besar. Ya enggak apa-apa. Sebenarnya kurang satu lagi habis urutannya, tapi
Mudah-mudah katanya. Libur ya sudah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah firman Allah untuk kita takwa. Terkadang kita ini karakter kita jadi atas proses-proses pembiasaan. Oh biasanya begini Pak, biasanya begini. Ini salah. Dan proses kebiasaan yang tidak benar. Padahal kalau perintah Allah kita terbiasa menjalankan perintah Allah, istaqaltum kok berat. Araditum bil hayati dunya. Apa kamu sudah rela dengan hidup di dunia seperti itu? Karena dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, fama mataul hatud dunya fil akhirati illa qalil. Dunia ini hina bagi Allah ketika tidak dipandang. Kenapa dibilang hina? Al-Hakir dalam tafsir karena apa? Orang yang minum seenak apapun minumnya, enggak lama lagi cari toilet untuk dikeluarkan. Makan seenak apapun, nah, itu misalnya daging terus, itu gasnya malah apa ya? Ada misalnya kita kumpul, gasnya keluar di sini, makan daging seminggu, itu sudah pusing. Oh, seperti ini ya baunya. Itu kalau di toilet sama. Nah, itulah artinya qalil al-hakir. Nah, dunia ini bisa bermanfaat kalau dasarnya satu iman tadi, kemudian menjalankan perintah Allah. Nah, perintah Allah ini banyak. Sehingga dilanjutkan surat At-Taubah ayat 41, ini kita tidak ada pilihan lagi bagi Allah. Nah, bisa dibuka yang punya HP atau mushaf atau dihafalkan, boleh ini dihafalkan. Ini surupnya jam berapa Pak? 5:42, bentar lagi. Cukup ngapalin satu ayat. Ibu-ibu ini suka kalau suruh hafalan. Soalnya susah hafalan saya Pak. Jadi di situ dijelaskan oleh Allah ayat 41. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, di situ infiru khifafan wa thiqalan. Infiru kita disuruh berangkat menjalankan perintah Allah khifafan. Mbuh keadaan ringan, semangat. Kadang kan ada orang ini semangatnya karena ada sesuatu yang bisa diunduh di dunia. Contohnya ini guru-guru ngaji di SD kan dapat apa itu namanya Pak, bisaroh atau dapat gaji. Pinjernya jam 6 10 menit. Itu tepat waktu Pak. Lewat 5 menit dipotong gaji. Itu tepat. Tapi kalau suruh jamaah yang Allah berjanji wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pas kiamat pahala tak kasihkan semua. Karena kalau di dunia enggak amot, nang dunia ajur mumur. Dadi ndek-ndek amon-amon. Itu enggak gelem angkat, milih malah nek pas khutbah ya Jumat. Milihnya yang keri-keri ya. Wah, kok lagi adzan santai. Itu baru adzan santai. Padahal ketika adzan, setelah adzan khotib naik berkhutbah, semua buku malaikat ditutup. Sudah enggak ada laporan, walaupun kita Jumatan di situ enggak dilaporkan di buku malaikat Jumatan. Rugi. Malaikat itu tugas dari Allah untuk mencatat. Kita malah datangnya ngeri-ngeri. Ya, di sini rugi. Maka dari Allah enggak ada tawar-menawar. Infiru khifafan wa thiqalan. Berat pun harus mangkat. Adem ya kudu mangkat. Ini yang sudah haji. Di sana enggak enak tawar-menawar Pak ya. Sa'i wah bayar mana? Nek wonge mampu bayar. Ayo. Tidak pas dengan kaidah. Sakit ya enggak kuat. Ya sama enggak ada paksaan bagi Allah. Dah saya enggak kuat bayar. Oh sehat mau bayar. Saya tak makilno Pak ya salatku jamaah gitu. Diwakilke. Nek mriyang ya fidyah. Ora kuat ngadeg linggih gak kuat linggih miring gak iso miring lumah gak iso lumah salate. Dibungkus. Wis rampung.
Maka kalau kita nggak bisa bersyukur, ibadah kepada Allah disyukuri, dibungkus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perintah Allah ini keadaan semangat, ringan, digaji bohora, semangat bohora, wasikola. Ini tetap harus dijalankan sesuai kemampuan. Ora iso 5 waktu full di masjid, ya salah satu waktu. Tapi minimal di rumah mengamalkan iso ya jamaah. Seperti itu nih perintah Allah, seperti itu. Nah, wajah itu fisabilillah bi'amwalikum wa anfusikum. Dan kita diperintah jihad untuk sabilillah ini tidak dengan jiwana tok, pasti dengan harta dan jiwanya. Sampai ke sini ya, pakai bensin ya mudah ya Pak ya. Pakai jalan kaki yang mudah, ada pakai sandal untuk saksi. Tapi terkadang sandalnya milih sing elek karena nggo wudu ben ora apa-apa. Nek pas resepsi sing mengkilat gitu. Saya sering pakaian yang biasa-biasa ini yo nang resepsi wis biasa. Jadi gak enak bedanya sithik-sithik. Kecuali pakar tanda tangan obligasi di Bank Singapura ya pasti nggawane sing fotone ganteng gitu Pak ya. Itu waktu itu pernah saya mau menghadap gubernur gak boleh pakai sandal Pak, harus pakai sepatu. Akhirnya mlebu dipacai sepatu. Itu ada yang foto saya yang tak share kemarin. Terus dulu pas tanda tangan itu diperbankan, saya sandalan sarungan nggak boleh tuh. Oh dipacai di situ sama protokolnya. Wes dipacai, wes nggak apa-apa manut bar lepasnya sarungan menang. Jadi nggak arti kalau saya juga ini ada pengalaman yang rada jadi pengusaha. Dulu kan jadi pengusaha ekspor kopi kan. Nanti kumpulnya dengan orang-orang pengusaha yang elit-elit. Tapi saya biasa seperti ini sarungan, pakai sandal. Jadi kalau nggak boleh ada timnya yang pakaiin sepatu, celana. Buka lagi nggak suka pakaian itu saya. Nggak bebas Pak. Masa mau wudu itu? Waduh. Jadi sering pakaian yang biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena jam sudah menunjukkan apa itu bentar lagi suruh ayat yang terakhir tadi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita mau menjalankan perintah Allah, kata Allah itu yang lebih baik kalau ikut Allah. Tapi terkadang kita dikasih tahu nggak mau tahu. Akhirnya kita ya selamanya nanti kalau nggak ditolong, ya Allah kok nggak ditolong-tolong. Nah, begitu terakhir pertolongan datang, kok suwe men, mbiyen yo ngeri-ngeri terus nah gitu. Salat yo ngeri, Jumatan ngeri, salat apa ki kajian seperti ini sebulan sekali ngeri, nek rampung wayah mangan teko gitu. Untuk nikmat mangan tok, ora untuk nikmat kajiane. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit yang kami sampaikan insya Allah kalau kita niat mengamalkan perintah Allah, kata Allah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Insya Allah ada barokah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Kita cukup sekian. Nanti kalau masih ada waktu mau tanya jawab bebas ya, bebas. Kata Pak Takbir penting gak politik, soal bisnis apa-apa boleh, politik ya boleh tapi sidik-sidik lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekhilafan. Dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditunggu-tunggu. Gimana Pak pengajiannya? Kira-kira diadakan terus berjalan lancar, banyak ilmu yang kita peroleh hari ini. Alhamdulillah.
Stafnan, gimana pengajiannya nih? Pengajiannya alhamdulillahirobbilalamin. Sarapannya alhamdulillahirobbilalamin. Wala, ini ya. Patri, gimana acaranya, Mas? Mantap. Mus, gimana pendapatnya untuk acara subuh kan pengajian ini? Alhamdulillah kita bisa menambah ilmu agamanya supaya iman kita bertambah, takwa kita bertambah. Mudah-mudahan pembukaan pada subuh kali ini untuk selanjutnya, karena ini rutinan, akan diikuti jamaah lebih banyak. Ya. Wah, Pak. Makasih Mas Raka, alhamdulillah acaranya lancar, insya Allah nanti bulan ke depan makin tambah jamaah. Diadakan terus aman ya. Ya aman insya Allah. Banyak barokahnya ya, Pak ya. Makasih. Oke, Pak Agung. Subuh bersama di Masjid Al-Faruq. Selamat. Wah, ini Pak Wakil Takmir ini gimana, Pak? Caranya diadakan terus rutin. Masyarakat Alhamdulillah sangat dan baik dan luar biasa, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mencapai. Amin. Terima kasih Pak Wakil Takmir. Matang wawancara. Saya nih. Ini penyedia ini ya soalnya tuh. Ini menu kita di pengajian hari ini. Gimana Pak Agus? Mantap. Pak, mantap. Mbah. Ini pasti belakangan terus ini, ayo. Puasa. Masih banyak. Wah. Kita mendapatnya terguntur jangan makan tuh. Belum bisa memberikan komentar. Alhamdulillah acaranya sangat berkah sekali. Semoga Masjid Al-Faruq semakin makmur. Amin. Terima kasih Bapak Ketua Takmir, Bapak Taufik Hidayat, Apalagi makasihnya. dan terima kasih kepada Bang Kumis yang telah memberikan menu spesial soto Bang Kumis. Terima kasih. Makasih Pak. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Allah, you're the source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers, Raditu billahi rabba wa bil islam
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. My eyes cannot see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I